Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Mukrima Anwar dalam acara iNews Pagi membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, telah terjadi banjir bandang yang melanda Desa Rala, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru pada Sabtu pagi 21 Desember 2024. Hujan deras menyebabkan sungai meluap dan merendam puluhan rumah, masjid, dan sekolah. Tinggi air yang menggenang hampir mencapai 2 meter sehingga banyak warga yang harus mengungsi. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini banjir belum surut dan bantuan terus diberikan oleh pihak berwenang. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Untuk informasi lebih lanjut berikut laporan dari lokasi kejadian. Banjir bandang menerjang pemukiman warga Rala, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru pada Sabtu 21 Desember 2024 pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Hujan deras yang mengguyur sejak malam menyebabkan air sungai meluap dan merendam pemukiman warga. Tinggi air mencapai 150 cm mengakibatkan puluhan rumah warga dan sekolah terendam banjir. Seorang anak berusia 10 tahun berinisial LM menjadi korban jiwa pada peristiwa tersebut. Puluhan warga terjebak di rumah mereka dan kerugian materi akibat bencana ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak berwenang dan relawan terus berupaya membantu warga yang terdampak. Kondisi terkini menunjukkan bahwa banjir belum menunjukkan tanda-tanda surut. Namun, warga masih mengantisipasi akan datangnya banjir susulan. Berita tentang banjir juga datang dari Kota Makassar dan Kabupaten Goa, tepatnya di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan dan di Jalan Tun Abdul Razak di depan Universitas Patria Arta. Banjir tersebut mengakibatkan kemacetan sepanjang jalan raya, beruntung hanya sedikit pengendara yang mengalami mogok. Petugas mengalihkan arus lalu lintas ke rute alternatif, pengemudi dihimbau untuk memilih rute lain. Untuk update terkini kita beralih ke lokasi. Kami telah memiliki salah satu rekan yang berada di lokasi. Kepada Asar, bagaimana situasi di sana? Pemirsa, bersama saya Ansar dari Kota Makassar. Terdapat dua informasi. Informasi yang pertama, hujan deras yang melanda Kota Makassar sejak dini hari tadi mengakibatkan arus air meluap. Seperti yang terlihat di Jalan Perintis Kemerdekaan, banjir yang menggenangi ruas jalan membuat arus lalu lintas tersenggap sehingga pengemudi mobil dan motor terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka. Ya pemirsa, ada pun informasi selanjutnya, hal yang sama juga terjadi di depan Universitas Patria Arta, Jalan Tun Abdul Razak, Goa. Jalan penghubung Kota Makassar dengan Goa Samata ini merupakan salah satu langganan banjir pada musim hujan. Akibatnya, warga dan mahasiswa yang mengarah ke Samata agak kesulitan mengakses jalan dikarenakan debit air yang mencapai betis orang dewasa. Para pengguna jalan berharap agar pemerintah sekitar bisa mengatasi banjir tersebut karena sangat mengganggu khususnya para pengendara. Oke, baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan dan kembalikan ke studio. Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kemacetan parah terjadi di Jalan Boulevard Makassar pada hari ini 22 Desember 2024. Kemacetan menyebabkan perjalanan terhambat dan arus lalu lintas tersendat. Sementara pemukiman warga juga terendam dan situasi masih sangat memprihatinkan. Rekan kami Indriani Ibrahim akan mengabarkan untuk Anda dari lokasi banjir. Silakan Indriani Ibrahim. Oke, baik, terima kasih Mukrima Anwar di studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Boulevard. Hari ini tanggal 21 Desember 2024. Kemacetan parah terjadi di Jalan Boulevard. Pemirsa bisa lihat di belakang saya, kemacetan terjadi karena tingginya intensitas kendaraan di Jalan Boulevard menjelang Natal dan Tahun Baru. Akibat dari kemacetan ini, sehingga berdampak perjalanan pengemudi terhambat. Pengemudi mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan. Upaya yang dilakukan oleh petugas kepolisian
mengalihkan arus lalu lintas ke rute alternatif dan pengemudi dihimbau memilih rute alternatif untuk mengurangi kemacetan pada hari ini. Sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Pemirsa, kami terus hadirkan informasi aktual dan terpercaya. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, harga bahan pangan di pasar Sungguh Minasa seperti bawang merah dan cabai mengalami kenaikan signifikan. Bawang merah yang biasanya Rp15.000 per kilogram kini naik hingga Rp40.000. Sementara cabai merah naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Badan Pangan Nasional telah melakukan rapat untuk memastikan kestabilan harga dan pasokan. Untuk laporan lebih lanjut, kita beralih ke lokasi bersama Indriani Ibrahim. Indri, bagaimana situasi di sana? Baik, terima kasih Mukrima Anwar. Saya Indriani Ibrahim. Saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional Sulawesi Selatan, tepatnya di Pasar Sungguh Minasa. Pemirsa, terhitung sejak awal bulan Desember lalu, bahan pangan dan pokok di Pasar Sungguh Minasa mengalami kenaikan yang signifikan. Terkait hal ini, Badan Pangan Nasional telah melakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut untuk menangani stabilitas dan pasokan menjelang tahun baru 2024. Oke pemirsa, di sini saya sudah bersama salah satu pedagang di Pasar Sungguh Minasa. Kita akan bersama-sama menanyakan terkait bahan apa saja yang mengalami kenaikan di akhir tahun 2024 ini. Oke Kak, kira-kira barang apa saja yang mengalami kenaikan di akhir tahun 2024 ini? Seperti bawang merah, bawang putih, lombok kecil, dan barang lainnya sih kayak sayur-sayuran. Untuk perbandingan harganya kira-kira biasanya dibeli dengan harga berapa dan kenaikan harga sekarang itu kira-kira berapa Kak? Biasa harga bawangnya tuh modalnya cuma 25 atau 28, ini naik jadi 35. Kalau cabai merah keritingnya? 25 1 kilo. Kalau modalnya itu biasa 15 gitu. Tergantung per hari karena beda-beda kalau per hari. Untuk pembelinya Kak, kira-kira bagaimana? Apakah semakin menurun atau semakin? Kalau saya sih kalau naik itu makin meningkat. Oke, baik pemirsa, terkait hal itu tadi sama-sama kita sudah menanyakan bahan apa saja yang naik, yaitu bawang merah, bawang putih yang awalnya biasanya dibeli dengan harga Rp15.000 sekarang naik menjadi Rp35.000. Tapi ada juga yang mengalami kenaikan hingga Rp40.000. Pemirsa, harapannya untuk kenaikan harga ini terkait rapat yang telah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, semoga harga pangan menurun dan stabil untuk masyarakat menjelang tahun baru dan Natal ini pemirsa. Sekian laporan saya dari Pasar Sungguh Minasa, saya kembalikan ke studio. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan diambil oleh rekan saya Nur Insani. Saya Mukrima Anwar, pamit undur diri. Terima kasih untuk rekan saya Mukrima. Pemirsa, kabar gembira untuk Anda masyarakat Goa, Makassar, dan sekitarnya. Karena kini telah hadir wisata baru yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Wisata tersebut bernama Cimory Dairyland Goa. Cimory Dairyland sendiri merupakan kawasan wisata liburan dan rekreasi. Wisata ini menawarkan banyak wahana serta aktivitas seru dan edukatif untuk pengunjung. Sebelumnya, Cimory Dairyland sudah buka dan beroperasi pada beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan di Goa sendiri merupakan cabang pertama Cimory Dairyland ada di luar Pulau Jawa. Melansir dari laman Instagram resminya, Cimory Dairyland Goa telah diresmikan pada Sabtu 16 November 2024. Peresmian itu dihadiri oleh Bupati Goa Adnan Purihta Ihsan dan sejumlah tokoh lainnya. Namun, hingga kini, tempat wisata tersebut belum dibuka untuk masyarakat umum. Periode uji coba berlangsung dari 17 November hingga 31 Desember 2024 dan hanya dikhususkan untuk tamu undangan saja. Tapi, jangan khawatir nih, karena wisata ini sudah akan terbuka untuk umum pada 1 Januari 2025 dan siap untuk menemani liburan awal tahun pemirsa. Cimory Dairyland Goa akan menghadirkan berbagai wahana menarik,
Di antaranya seperti Skyride, Sakura Park, Mini Loco, dan Forest Wall. Untuk tempatnya, Cimory Dairyland terletak di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Jaraknya sekitar 40 menit dari Kota Makassar. Untuk harga tiket sendiri, Cimory Dairyland Goa ini belum dirilis secara resmi. Namun jika melihat harga tiket di Dairyland cabang lainnya, harga tiket masuknya yakni berkisar antara Rp20.000 hingga Rp100.000. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu kuliner yang paling banyak digemari oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan makanan yang paling ikonik di Sulawesi Selatan. Coto Makassar atau Coto Makassar adalah makanan khas Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari daging sapi dan jeroan yang dimasak dengan menggunakan cucian air beras dalam waktu yang cukup lama dan dipadu-padankan dengan aneka rempah. Coto ini dari zaman dahulu dimasak dengan menggunakan tungku. Coto Makassar diperkirakan sudah ada sejak masa kerajaan Goa, tepatnya di Kabupaten Goa pada abad ke-16. Coto Makassar sendiri telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015. Dahulu, hidangan Coto Makassar terbuat dari bagian daging sapi sirloin dan tenderloin yang hanya disajikan khusus untuk keluarga kerajaan. Sementara bagian jeroan disajikan untuk masyarakat kelas bawah atau abdi kerajaan. Namun tenang saja nih pemirsa, karena zaman telah berubah, maka setiap kalangan sudah dapat menikmati coto mulai dari daging hingga jeroannya. Dan tentunya juga bisa dibikin di rumah sendiri. Coto Makassar ini dihidangkan dalam mangkuk dan biasanya dinikmati dengan ketupat yang dibungkus daun kelapa atau buras, yaitu makanan yang hampir mirip dengan lontong, namun bedanya buras ini dibungkus menggunakan daun pisang. Tidak lupa juga lombok tauco yang menjadi salah satu ciri khas dari Coto Makassar itu sendiri. Hujan-hujan gini mantep banget makan yang pedas-pedas nih pemirsa. Pemirsa, itulah tadi berita pada iNews hari ini. Saya Nur Insani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp6 juta. Saat ini banjir belum surut dan bantuan terus keramatan di luar Pulau Jawa. Ada pun informasi yang selanjutnya. Yang pertama yang berada di luar Pulau Jawa. Nika ini. Kak.